Siapa dia? Felix menatap Gerald yang dibawa Melva untuk menemuinya. Aku ayahnya Violeta, ujar Gerald. Ini bukan tempat untuk bercanda. Felix terkejut memeriksa dokumennya. Sayang, ini bukan candaan. Pria ini memang ayahnya Violeta, ayah kandungnya, ujar Melva. Aku pernah mengalami ini sebelumnya. Felix bicara soal Dominic yang membawa Erios dan mengatakannya sebagai cucu ketiga yang hilang. Dia sudah cukup membuatku malu, kok jangan coba-coba, ujar Felix. Kita bisa melakukan tes DNA. Gerald menggebrak meja Felix, membuat pria itu menatapnya dengan tajam. Melihat tatapan Felix, Gerald yang awalnya penuh kepercayaan diri langsung ciut seketika. Aku mengizinkan Melva membawa orang asing masuk ke mansion karena dia bilang ini sesuatu yang penting. Rupanya tak lain hanya orang rendahan yang tidak tahu posisinya. Felix mengeluarkan pistol dari laci mejanya, menodongkannya ke arah Gerald. Tunggu, kita bisa bicarakan ini, Gerald gugup. Melva senang kalau Gerald bisa dibunuh di sini. Namun di sisi lain, ini sama saja membuat masalah baru dengan Mr. X. Bisa saja setelah Gerald mati, Melva yang jadi giliran berikutnya. Sayang, tunggu. Melva memegang lengan Gerald dengan erat. Lepaskan. Felix menarik tangan Melva. Kumohon dengarkan aku. Jika kita melakukan tes DNA dan mengetahui hasilnya, maka kita bisa memanfaatkan ini untuk mengekang Aguero, ujar Melva. Dari mana kau dapat berpikir begitu bodoh? Felix begitu dingin. Itu bukan pemikiran bodoh. Pasti ada banyak orang yang akan mengkritik Aguero jika tidak menerima ayah Violeta menjadi bagian dari Aguero, ujar Melva. Apa? Ayah Violeta? Dominic yang baru masuk langsung menunjukkan wajah bingung. Siapa ayahnya Violeta? Tanya Dominic. Itu aku, Gerald Alessandro, ujar Gerald. Dominic menatap Gerald dengan lekat. Kok tidak mirip dengan Violeta tuh, ujar Dominic. Itu karena dia lebih mirip dengan ibunya, balas Gerald. Apa yang tadi ibu katakan? Dominic mengabaikan Gerald membuat pria itu langsung kesal. Kita bisa memanfaatkan keberadaan ayah Violeta untuk mengekang Aguero. Semua mata pasti akan tertuju pada Aguero. Mereka akan mendapatkan banyak kritikan karena tidak memberikan posisi pantas untuk ayahnya Violeta di Aguero. Kau juga setuju denganku kan, Dominic? Tanya Melva. Dominic berusaha menahan tawanya. Apa yang kau tertawakan? Tanya Melva. Maaf ibu, habisnya apa yang ibu katakan penuh dengan kalimat-kalimat lucu, balas Dominic. Kau menghina ibumu? Melva marah. Enggak, aku hanya merasa ibu sangatlah ceroboh. Jika memang benar pria ini adalah ayahnya Violeta, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Aguero. Tadi ibu bilang apa? Aguero dapat banyak kritikan. Bagaimana bisa Aguero dapat banyak kritikan kalau sosok ayah yang dimaksud telah meninggalkan istri dan putrinya demi selingkuhan? Dominic tersenyum manis menatap Melva dengan lekat karena ia baru mengetahui kenyataan kalau Melva adalah selingkuhan Gerald. Lagi pula, sejak kapan dunia kita peduli dengan keluarga? Kalaupun Aguero dapat kritikan, itu tidak akan mengubah apa-apa. Posisi Violeta juga tidak akan goyah hanya karena kemunculan ayahnya. Tidak akan ada yang berubah, ibu. Jadi berhentilah memikirkan hal yang akan merugikan diri ibu sendiri. Ini saran loh. Dominic tertawa kecil. Melva menata Felix yang fokus bekerja tanpa memberikan reaksi apa-apa. Mengerti kan kalau Felix setuju dengan perkataan Dominic? Gerald yang mendengarkan perkataan Dominic langsung merasa jatuh. Padahal ia telah banyak berharap dengan statusnya sebagai ayah Violeta. Oh ya tuan, aku penasaran dengan siapa kau selingkuh, ujar Dominic dengan nada polos. Dominic, apa yang kau katakan? Kenapa kau menanyakan pertanyaan lancang seperti itu? Melva berkeringat. Aku hanya penasaran. Aku juga tidak memaksanya untuk menjawab kok. Tapi kenapa ibu berkeringat? Apa ibu selingkuhannya? Dominic tertawa membuat itu terdengar seperti candaan. Itu tidak
Melva terdiam saat Felix menatapnya lagi. Pergi kau. Melva mendorong Gerald untuk keluar dari ruangan. Tunggu, ada yang ingin aku katakan kepadamu, Felix Toretto. Bella Smith, dia adalah... Mulut Gerald dibungkam oleh Nino yang sedang berjaga di sana. Bawa pergi sampah itu jauh-jauh, Nino, ujar Felix tanpa menoleh. Baik, Tuan. Nino menyeret Gerald. Melva bernafas lega sampai matanya bertemu dengan senyuman licik Dominic. Itu aneh. Padahal tadi ibu sangat membelanya. Kenapa tiba-tiba mengusir setelah mendengar kata selingkuhan? Dominic cemberut. Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak mau mengotori ruangan ini lebih jauh lagi. Aku pergi dulu. Melva langsung pergi. Dia sangat mencurigakan, kan? Tanya Dominic. Iya, meski dari tadi Felix terlihat bekerja, sebenarnya dia tidak bisa fokus saat Dominic menanyakan apakah Melva selingkuhan Gerald. Tangan Felix bergetar kuat, tapi dia berusaha menahan amarahnya. Oh ya ayah, yang ingin aku katakan, kata Dominic terpotong oleh Felix. Aku ingin kau menyelidiki ini, ujar Felix. Baiklah ayah, Dominic pun tersenyum. Pergilah sekarang, aku tidak mau mendengarkan hal lain, ujar Felix. Baiklah, selamat bekerja. Dominic keluar dari ruangan Felix. Ia berpapasan dengan Nino yang baru saja selesai melempar Gerald pada pengawal lain. Kerja bagus, Nino, ujar Dominic seperti biasa. Nino hanya mengangguk dan lewat. Dia benar-benar mirip dengan adik kecil. Dominic melirik Bella yang sudah ada di depannya. Ia merasa deja vu seperti pernah terjadi sebelumnya. Mau main? Tanya Bella. Ya, ini memang deja vu, tapi kali ini Dominic tidak akan menolak Bella. Bagaimana jika kita mengunjungi Neil? Dominic berbisik. Mau. Bella menjawab dengan bisikan. Baiklah, kemari. Ini adalah keputusan yang bodoh. Kita terus-menerus memberikan kritik atas keputusan Violeta untuk ikut Marcelo pergi bekerja. Ini berawal dari tadi malam saat Violeta membujuk Marcelo untuk membawanya. Violeta berjanji dia akan melihat dengan tenang dan tidak akan menjadi beban. Sebenarnya, Violeta tidak menyangka kalau Marcelo akan mengizinkannya. Dan inilah yang terjadi sekarang. Mereka bangun pukul 3 pagi. Kita yang sedang tidur nyenyak harus dibangunkan karena posisinya sebagai pengawal pribadi Violeta. Mereka dibawa pergi dari satu tempat ke tempat lain yang memakan waktu perjalanan cukup lama. Marcelo bertemu dengan banyak orang, membicarakan sesuatu yang tidak Violeta mengerti, memeriksa dokumen-dokumen lalu lanjut ke tempat berikutnya. Violeta bersyukur dia tidak memakai gaun, karena itu adalah pilihan bodoh. Violeta memakai setelan formal dengan celana panjang namun masih memberikan kesan feminim. Lalu apa yang Violeta rasakan sekarang? Bosan, lelah dan ingin pulang. Bodoh, ujar kita sekali lagi. Diam deh, kau banyak bicara. Violeta menghela nafas. Saat ini mereka sedang menunggu Marcelo yang mengadakan rapat bersama beberapa petinggi Aguero. Apa kau melihat tatapan para petinggi tadi? Tanya Violeta. Iya, sepertinya mereka membenciku. Masa mereka tidak membenci seseorang mengacaukan jadwal pemimpin mereka? Cibir kita. Terima kasih sudah memperjelas situasi ini, Farasha. Tidak masalah, Nyonya Aguero. Tak lama rapat pun selesai. Marcelo keluar lebih dulu diikuti para petinggi Aguero. Apa sudah selesai? Tanya Violeta. Ini sedikit rumit, tapi sudah selesai, jawab Marcelo. Kemana jadwal berikutnya? Tanya Violeta. Bagaimana jika kita makan siang dulu? Tanya kita. Oh, Violeta jadi ingat. Kalau mereka belum makan apa-apa semenjak tadi pagi, mari pergi ke restoran terdekat, ujar Marcelo. Ada restoran seafood yang tidak begitu jauh dari lokasi rapat. Marcelo dan Violeta berada di satu meja, sementara kita berada di meja lain bersama beberapa pasukan khusus. Kau capek? Tanya Marcelo. Dibandingkan aku, kau pasti lebih capek. Aku kan hanya mengikuti, duduk, dan tidak melakukan apa-apa, ujar Violeta. Setelah makan siang, kembalilah ke mansion. Kenapa? Kau pasti merasa bosan. Hehehe. Violeta tertawa kikuk. Aku merasa malu, ujar Violeta. Makanan pun datang. Violeta mengerutkan dahi. Kenapa makanannya cepat datang?
Violeta tahu itu pertanyaan bodoh saat mengingat ini adalah aset milik Aguero. Jangan dijawab, ujar Violeta dengan malu. Baiklah, Marcelo tersenyum. Apa tidak ada yang ingin kau tanyakan? Tanya Violeta. Jadi apa? Gerald Alessandro, ayahmu. Aku tidak tertarik pada tukang selingkuh. Marcelo meletakkan udang goreng di piring Violeta. Kau tidak merasa terancam atau apa kan? Tanya Violeta. Orang sepertinya bukan apa-apa untuk Aguero, kau tidak perlu takut, jawab Marcelo. Tapi kita membicarakan soal seseorang bernama Mr. X. Katanya Gerald bekerja sama dengannya, ujar Violeta. Iya, dia adalah orang yang berada di belakang Melva. Violeta tersedak. Kau baik-baik saja? Marcelo sontak memberikan air. Ia sampai berdiri untuk memeriksa keadaan Violeta. Gita dan para pasukan khusus ikut berdiri. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata karena berpikir terjadi sesuatu. Marcelo langsung memberikan isyarat kalau Violeta tuh baik-baik saja, sehingga mereka kembali duduk dan makan dengan canggung. Violeta merasa malu karena tamu yang lain mengunjungi restoran menoleh ke arah mereka. Maaf, istriku tersedak, ujar Marcelo sehingga para tamu kembali pada kegiatan mereka masing-masing. Sialan. Violeta mencoba menghilangkan perasaan malu itu. Jika Melva memiliki hubungan dengan Mr. X, apakah Melva memiliki hubungan dengan Gerald? Violeta mencoba tenang. Marcelo menjelaskan semuanya tentang Gerald dan Melva, bagaimana mereka bertemu, bagaimana Gerald membuang Melva saat wanita itu hamil dan melahirkan, bagaimana Gerald mencoba mengancam Aguero menggunakan status sebagai ayah Violeta, dan beberapa hal lain. Iya, yang benar aja. Violeta tidak pernah tahu atau mengira kalau orang seperti Melva akan jadi selingkuhan Gerald. Violeta langsung merasa kesal. Selingkuhan seharusnya terlihat lebih baik daripada istri sah. Tapi jika dilihat dari sisi kecantikan, ibunya tidak bisa dibandingkan dengan Melva karena Violeta mendapatkan wajah ini dari ibunya. Pria bajingan itu. Violeta mengambil minuman meneguknya dengan cepat. Pelan-pelan, ujar Marcelo. Violeta meletakkan gelas yang sudah kosong dengan cukup kuat. Violeta menghela nafas menenangkan diri. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kenapa hidupku berat sekali? Violeta menghela nafas lagi. Kali ini lebih berat. Ini hidup atau cerita novel sih? Violeta menggerutu. Awalnya aku berniat membiarkan Gerald tetap hidup sebagai bentuk kepedulian seorang putri dan karena aku tidak mau berurusan dengannya sampai akhir. Tapi setelah tahu dia lebih buruk daripada yang kubayangkan, aku merubah pikiranku. Bajingan itu akan lebih baik menjadi penjaga kamar mandi di neraka, ujar Violeta. Bagaimana kau akan membalasnya? Aku akan menyewa seseorang. Kenapa harus menyewa kalau kau punya kekuasaan di Aguero? Tanya Marcelo. Tidak seru tahu. Violeta melipat kedua tangannya menyandarkan punggungnya di kursi. Ia menatap Marcelo yang tersenyum penuh maksud. Berapa harga untuk menyewa mata berlian? Tanya Marcelo. $100 juta, jawab Marcelo. Apa tidak ada diskon seorang istri? Violeta berdeci. Baiklah, kita ubah jadi ciuman sebelum berangkat bekerja dan sebuah shawl, ujar Marcelo. Di mana aku harus membeli shawl? Tanya Violeta. Kenapa kau membeli shawl kalau kau bisa membuatnya? Marcelo tersenyum. Kau ingin aku merajut? Yang benar aja. Violeta sangat payah dalam hal itu. Mau tidak? Ya sudah deh. Violeta menjabat tangan Marcelo. Aku harus terima bayarannya di muka kan? Marcelo menunjuk bibirnya. Kau mau dicium pakai pisau? Violeta menunjukkan pisau makan. Bercanda sayang. Sialan, berani sekali dia menghinaku seperti ini. Gerald duduk di pinggir jalan pribadi milik Toretto. Aku akan melaporkan ini. Gerald mengirim pesan kepada Mr. X terkait perilaku Melva. Beserta kabar dia gagal mendapatkan bantuan dari Toretto. Tidak butuh waktu lama sampai pesannya dijawab. Mr. X mengatakan agar Gerald menjadikan Violeta sebagai sandera. Apa dia sudah gila?
Gerald tahu itu adalah hal gila dan bodoh. Bawa putrimu pada aku. Itu pesan yang dikirimkan Mr. X. Gerald menggigit ujung ibu jarinya. Bagaimana dia membawa Violetta? Aguero sangatlah kuat. Mereka akan langsung tahu saat nyonya mereka hendak dibawa. Oh, pesan lain muncul. Mr. X mengatakan akan membantu Gerald. Dia akan mengirimkan beberapa orang dan mempersiapkan skenario yang baik. Sial, ini memusingkan. Gerald menekan tombol telepon, tak disangka Mr. X mengangkat teleponnya. Gerald Alessandro? Suara itu terdengar sangat aneh, seperti sedang diedit jadi lebih rendah. Lakukan apa yang aku perintahkan, aku akan mengirimkan orang-orangku. Bekerja samalah dengan Melva, jika kau gagal maka kau akan mendapatkan hukuman sesuai isi kontrak. Ujar Mr. X. Sesuai isi kontrak, artinya kematian. Apa aku boleh menolaknya? Tanya Gerald. Tentu. Apa? Gerald terkejut. Kenapa Mr. X setuju kalau dia menolak? Kau pasti terkejut dan heran kan? Aku hanya memberikanmu kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangmu kepada putrimu. Kalau kau menolaknya, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dan aku akan memecatmu. Tapi jika kau setuju, maka aku akan memberikanmu imbalan yang pantas, ujar Mr. X. Aku akan menerimanya, balas Gerald. Kau yakin? Iya. Kau tidak peduli pada putrimu? Sejak kapan aku peduli padanya? Aku tidak pernah suka dengannya sejak awal. Bagiku, dia hanyalah hama pengganggu. Memiliki uang jauh lebih baik untukku, balas Gerald. Baiklah, ini kesepakatan. Kau tidak punya hak untuk menolak lagi. Tidak masalah. Jangan menyesalinya. Hei! Pengawal di depan gerbang mansion keluarga Handoko tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saat melihat seorang Dominic Toretto datang mengemudikan mobil mewah tanpa atap, bersama dengan gadis kecil di sebelahnya. Apa kau tidak akan membuka pintu? Tanya Dominic dengan wajah tampan yang dihiasi kacamata hitam. Apa Anda membawa undangan? Tanya pengawal. Undangan? Tunggu. Dominic menelepon Lee. Hei, aku ada di depan mansion, ujar Dominic. Percakapan yang begitu akrab membuat para pengawal heran. Menantu keluarga ini menyuruh kalian untuk membuka pintu, ujar Dominic setelah mendapatkan jawaban dari Lee. Apa? Sesaat kemudian pengawal mendapatkan kabar dari Erpis bahwa Lee menyampaikan hal yang sama. Silakan masuk, gerbang pun dibuka. Dominic mengemudikan mobilnya memasuki halaman mansion. Bella terkesima dengan pemandangan mansion Handoko di balik kacamata hitam yang ia pakai. Dominic memperhatikan mobilnya di depan bangunan utama. Dia tidak turun sampai Lee datang dengan tergesa-gesa. Lee masih menggunakan pakaian tidurnya. Ia masih menikmati istirahatnya setelah menyelesaikan obat untuk Marcelo. Kenapa kau? Lee menenangkan diri. Karena semua mata mengarah kepadanya. Semua orang pasti bertanya-tanya kenapa putra tertua keluarga Toretto datang mengunjungi mansion Handoko tanpa pakaian formal dan tata krama yang baik seperti sedang mengunjungi sahabat sendiri. Selamat datang Tuan Dominic Toretto, ujar Lee. Jangan kaku, hari ini aku berkunjung untuk bermain. Dominic melepaskan kacamata hitamnya. Apa yang bocah ini pikirkan? Lee berpikir, ini ide yang buruk. Hanya orang-orang tertentu di Handoko yang mengetahui hubungan asli Handoko dengan Dominic. Sisanya beranggapan Dominic adalah musuh dari Handoko. Bahkan sempat ada rumor yang menyebar kalau Dominic menggoda Patricia saat dia sudah menikah dengan Lee. Apa aku tidak boleh masuk? Tanya Dominic. Terserahmu saja. Lee yang masih lelah balik badan masuk ke dalam bangunan. Ayo Bella. Dominic menggenggam tangan Bella membawa anak itu masuk ke dalam mansion. Sepanjang perjalanan, semua pelayan dan pengawal tidak bisa melepaskan pandangan mereka dari Dominic dan Bella yang memasuki mansion dengan santai. Apa yang dilakukan Dominic Toretto di sini? Kenapa dia begitu santai? Bukankah Handoko dan Toretto tidak memiliki hubungan yang baik? Apa aku melewatkan sesuatu? Kelihatannya mereka sangatlah akrab. Mereka memasuki area ruang keluarga di mana Neil sedang mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Melihat kedatangan Dominic dan Bella, Neil meletakkan pensil dan bergegas berlari ke arah keduanya.
Neil memeluk Dominic dengan erat sebelum melirik Bella. Neil merasa malu dan sedikit canggung karena sudah lama dirinya tidak bertemu dengan Bella. "Hai," kata Neil. "Hai juga. Kau makin tampan," ujar Bella. Wajah Neil memerah. "Bella, dari mana kau belajar mengatakan itu?" tanya Dominic. "Dari film," balas Bella. "Anak zaman sekarang." Lee berbaring di sofa, ia menutupi matanya, bersiap kembali ke dunia mimpi. "Apa ibumu ada?" tanya Dominic. "Mama sedang pergi." "Oh, Mama." Neil berlari ke arah Patricia yang baru datang. "Hati-hati, kau bisa jatuh." Patricia mengangkat Neil kemudian memberikan tatapan tajam kepada Dominic. "Mari kita bicarakan baik-baik," ujar Dominic. "Apa Mama marah?" tanya Neil. "Tidak sayang, Mama hanya sedikit kesal karena ada seekor serangga besar masuk kemari," ujar Patricia. "Apa? Serangga?" Neil menoleh ke sana kemari mencoba menemukan serangga yang dimaksud. Sementara Patricia menatap Bella yang sedang menggenggam tangannya. "Halo bibi cantik," ucap Bella. "Halo juga." Patricia menarik tangannya menepuk kepala Bella dengan lembut. "Neil, Bella datang berkunjung, ajak dia bermain, oke?" ujar Patricia. "Baik." Neil diturunkan, ia langsung menarik tangan Bella untuk bermain dengannya. "Ayo Bica, di sini aja." Dominic memotong perkataan Patricia. Dengan sedikit perasaan kesal, Patricia duduk di sebelah Dominic. Ia sempat melirik suaminya yang sudah tertidur kembali. "Apa yang kau lakukan saat ini sangat beresiko," ujar Patricia. "Aku hanya mengetes kesetiaan pegawai Handoko. Jika ada rumor yang bocor, artinya Handoko harus memperketat sistem pegawai mereka," ujar Dominic. "Kenapa mereka tidak menjulukimu rubah?" Cibir Patricia. "Aku kemari bukan untuk bertengkar. Aku hanya ingin menanyakan hal penting," ujar Dominic. "Jangan bertele-tele." "Apa kau tahu soal Mr. X?" tanya Dominic. "Maksudmu orang di belakang Melva?" "Kau tahu rupanya." "Baru kemarin, itu pun ayah yang memberitahu. Aku masih menyelidikinya," ujar Patricia. "Menurutmu dia siapa?" tanya Dominic. "Kau." "Ayolah, kenapa semua orang selalu mengarah padaku?" Dominic cemberut. "Memangnya siapa lagi yang bisa melakukan semua ini selain kau?" Patricia bercanda. "Ada banyak orang yang mencoba menghancurkan Toretto selain aku. Banyak orang punya kemampuan bagus. Jangan berpikiran sempit. Bisa saja itu Kak Marcelo kan?" Dominic tertawa. "Berhentilah bercanda. Katakan, siapa yang kau curigai?" tanya Patricia. "Putra keluarga Kirin." "Dia? Mana mungkin?" Patricia menarik ucapannya. "Dia punya banyak peningkatan akhir-akhir ini. Dia juga lebih suka bergerak dalam diam, menghancurkan seseorang tanpa menunjukkan dirinya," ujar Patricia. Dominic menatap pesan baru yang dikirim tangan kanannya. Di sana tertulis kalau Gerald bicara dengan seseorang di telepon setelah dilempar dari mansion. "Sepertinya mereka mengincar seseorang, tapi belum bisa dipastikan," ujar Dominic. "Violeta ya, pemikiran kita sama. Dia akan baik-baik saja kan? Kak Marcelo tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi." Dominic mengirim pesan tersebut kepada Marcelo. Dominic menatap ke arah balkon. "Bisakah kau bicara dengan kekasihmu?" "Kalau mansion Handoko memiliki pintu," tanya Patricia. "Aku tidak melihat pintu dari luar." Cecilia masuk ke dalam ruangan. "Itu artinya kau buta," ujar Patricia. Apa-apaan?" Cecilia terkejut saat Neil dan Bella memeluk kakinya. "Cecilia itu punyaku," ujar Neil. "Enak aja, Cecilia itu punya Dominic, jadi dia punyaku karena aku dekat dengan Dominic," balas Bella. "Aku lebih lama kenal dengan Cecilia, dia sering berkunjung saat aku masih kecil." "Kau kan masih kecil, bodoh. Kau mengataiku bodoh." "Anak-anak." Patricia mendekati Bella dan Neil. "Bagaimana jika makan kue?" tanya Patricia. "Kue? Mau." Patricia melirik pengasuh Neil. Wanita itu mengangguk. Ia langsung membawa Bella dan Neil pergi untuk makan kue. "Kenapa kau hobi sekali masuk lewat balkon?" tanya Patricia. "Kebiasaan." Cecilia duduk di sebelah Dominic. "Hani." Dominic langsung menggenggam tangan Cecilia dan menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu. "Apa yang kalian bicarakan?"
Tanya Cecilia. Tentang Mr. X, balas Dominic. Oh, dia. Cecilia mengangguk. Kau tahu identitasnya? Tanya Patricia. Tidak, tapi aku punya tebakan. Cecilia mengeluarkan sebuah amplop berisi beberapa lembar foto. Mereka adalah pria yang memusuhi Felix Toretto dan ingin mengacaukan Aguero di saat yang bersamaan, ujar Cecilia. Kenapa ada aku di sini? Dominic mengambil fotonya. Kau salah satu kandidat yang berkemungkinan paling besar, jawab Cecilia. Dominic cemberut. Patricia menatap foto-foto itu dengan seksama. Seperti yang dikatakan Cecilia, mereka membenci Felix Toretto dan ingin menghancurkan Aguero. Tapi kenapa ada dia? Patricia menunjukkan sebuah foto seorang pria yang berwajah datar. Hanya iseng, jawab Cecilia. Sungguh? Cecilia tersenyum. Dia tebakanmu. Ya, begitulah. Biarkan aku berpikir dulu. Patricia mencoba menghubungkan satu benang dengan benang lain. Aku mengerti. Aku yakin itu dia, ujar Patricia, sementara Dominic menatap foto itu dengan wajah ditekuk. Akhirnya Violetta langsung melempar dirinya ke atas ranjang begitu sampai di kamar. Matanya melirik ke arah Gita yang sedang memandang ke luar jendela. Gita menghela nafas berat berkali-kali. Kau kenapa? Tanya Violetta. Sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh seorang perawan, balas Gita. Sialan kau. Violetta menatap Gita lebih dekat. Matteo ya? Melihat reaksi Gita, Violetta langsung tersenyum. Wah, rupanya si kecil sedang dimabuk cinta, ujar Violetta. Diam, ini bukan cinta. Aku hanya tidak paham dengan sikapnya, ujar Gita. Memangnya bagaimana sikapnya? Akhir-akhir ini dia terlihat lebih lembut dan membuat orang salah paham. Kita menghela nafas lagi. Lembut? Violetta memikirkan sikap Matteo. Tidak ada yang berubah dari sikapnya, masih saja datar dan dingin, seperti bongkahan es yang tidak akan meleleh. Oh, atau dia hanya bersikap seperti itu kepadamu? Violetta menggoda. Tidak mungkin, dia itu sudah berubah. Buktinya saja, dia pernah tersenyum beberapa kali, ujar kita. Tersenyum? Violetta terkejut. Kenapa? Kau jangan bercanda deh. Aku tidak bercanda, aku melihatnya tersenyum dengan kedua mataku sendiri, ujar kita sedikit nyolot. Seperti apa dia? Ya, tampan, matanya sedikit sipit. Wajah kita memerah saat mengingat senyuman yang ditunjukkan oleh Matteo kepadanya. Gila. Violetta menganga saat tahu kita tidak berbohong atau hanya menghayal soal kata-katanya. Kenapa sih? Kita tersinggung karena mengira Violetta mengejeknya. Kau hebat, ujar Violetta. Kau menghinaku ya? Kau berpikir aku bohong? Kita cemberut. Ini pujian sialan. Mana ada pujian diikuti kata sialan? Wah, wanita ini. Violetta bangkit dari ranjang. Ia meregangkan otot-ototnya. Kenapa? Mau baku hantam? Bilang dong. Kita melakukan pemanasan kecil. Violetta menarik bantal tidurnya sementara kita mengambil bantal sofa. Mereka berlari ke arah satu sama lain sambil membatasi bantal. Perang bantal di antara dua wanita lemah lembut pun dimulai. Suara itu membuat dua pengawal yang berjaga di luar langsung membuka pintu. Melihat dua orang wanita sedang bertarung bantal dengan lembut, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Hingga Matteo yang kebetulan lewat merasa heran karena kedua pengawal diam di depan pintu yang terbuka. Ada apa di sini? Perkataan Matteo terhenti saat sebuah bantal mendarat di wajahnya. Hal itu membuat dua orang wanita yang telah berantakan langsung diam. Apa yang kalian lakukan? Matteo menatap Gita dan Violetta dengan wajah datar. Hanya bermain, jawab Gita sambil menarik ujung pakaian Violetta. Iya, kami hanya bersenang-senang. Violetta merangkul bahu Gita. Entah kenapa ia jadi sedikit merinding dengan tatapan datar yang diberikan oleh Matteo kepadanya. Lalu siapa yang melempar bantal? Tanya Matteo. Dia. Violetta dan Gita saling menunjuk. Gita Farasya, jelas-jelas kau yang melempar bantal sofa. Violetta menunjukkan bantal ranjang yang masih di tangannya. Tapi kau yang menghantam bantalku terlalu keras sehingga itu melayang ke arah Matteo, ujar Gita, dan itu semua benar. Tetap aja, kalau kau memegangnya dengan benar, bantalnya tidak akan terlempar.
balas Violeta. Kenapa yang tua tidak mengalah? Tanya Gita. Jangan bawa-bawa umur, bocah perawan, Violeta menggertak. Mereka bertatapan dalam diam selama beberapa detik sampai Gita berusaha merebut bantal Violeta. Namun diketahui oleh wanita itu sehingga Violeta lebih dulu menghantam wajah Gita dengan bantalnya. Sialan, Gita berlari ke arah ranjang, Violeta mengejarnya. Gita mengambil bantal ranjang lalu menghantam Violeta dengan itu. Pertarungan bantal pun berlanjut. Tuan Mateo, apa yang harus kita lakukan? Tanya pengawal. Tutup pintunya. Mateo berbalik karena lelah.